Saya harus bilang bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal, paling barbar, dan paling menjijikan. Kita melihat banyak kejanggalan dan kecurangan di mana-mana, tapi kita nggak bisa apa-apa. Miris rasanya melihat generasi muda kita yang dipertontonkan pemerintahan tanpa etika politik yang benar. Bahwa kemenangan adalah segalanya, bahkan itu bisa didapat dengan menghalalkan segala cara. Jangan lagi bicara moral di pemilu ini. Caranya saja sudah tidak benar. Seperti contohnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan lolosnya Gibran jadi calon wakil presiden karena di sana ada pamannya. Apakah itu melanggar hukum? Jelas tidak. Karena ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sesuatu, itu sudah otomatis menjadi perangkat hukum. Tapi kan prosesnya itu benar-benar melanggar etika dengan adanya keluarga yang menjadi ketua hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya si ketua itu pun dipecat. Tetapi hasil keputusannya kan sudah jadi hukum. Nasi sudah menjadi bubur. Lidah kita terpaksa harus menelannya meski rasanya sangat tidak enak. Dan belum berhenti sampai di situ. Penggunaan alat negara, penggunaan kekuasaan supaya salah satu calon menang, itu benar-benar di luar akal sehat banyak orang. Kita berharap mendapatkan kompetisi yang sehat, yang adil, yang jujur, seperti yang tagline pemilu jurdil yang sering digaungkan itu. Tetapi kenyataannya kan laporan yang datang banyak tempat terjadi banyak intimidasi dengan menggunakan perangkat hukum untuk memaksa mendukung calon tertentu. Belum lagi penggunaan fasilitas sosial seperti bansos, BLT, dan lain-lain untuk menyuap para pemilih. Akal sehat kita semakin berontak dan hati kecil bersuara bahwa ada masalah besar di dalam pemilu kali ini. Tapi kita ini mau apa? Lagi-lagi hanya menelan semuanya mentah-mentah. Dan semua kecurangan itu ditutupi lewat kosmetik yang artifisial, lewat joget-joget yang memang didesain supaya otak banyak orang melupakan kecurangan-kecurangan yang telanjang itu. Orang pun terbius dan menganggap bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang riang gembira dan tidak sadar bahwa di sudut daerah lain terjadi aksi copet suara. Ini miriplah seorang anak yang sedang dirampok barang-barangnya dan supaya dia tidak menangis, dia itu dikasih permen gula-gula. Belum selesai juga. Kali ini muncul dugaan kecurangan di aplikasi pemilu yang bernama Sirekap. Sesudah satu persatu dicek, ternyata ada perbedaan angka yang lumayan besar antara hasil hitung di masing-masing TPS dengan hasil hitung yang diupload ke Sirekap. Suara seorang calon mendadak melonjak dan ini jelas menguntungkan mereka. Dan sebagai gula-gulanya, keluarkanlah hasil quick count yang kita dipaksa untuk percaya bahwa quick count itu adalah hasil final. Bahkan seorang calon presiden yang sudah dianggap menang, dia sudah membangun persepsi bahwa dia sudah menjadi presiden dengan mengontak beberapa petinggi politik di luar negeri yang akhirnya mengucapkan selamat. Kabarnya hanya Amerika yang belum mengucapkan selamat dan menunggu perhitungan selesai, karena mereka tidak ingin terjebak permainan propaganda kemenangan. Pertanyaan saya satu sebenarnya. Kenapa masyarakat terlihat senang dengan situasi ini meski mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa terjadi kecurangan di mana-mana? Jawaban yang paling mengena itu adalah pendidikan. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk kita yang hanya tamatan sekolah dasar itu menguasai 36% populasi di Indonesia atau sekitar 51 juta orang.
Ketika seseorang itu hanya tamatan sekolah dasar atau SMP lah misalnya, tentu kita bisa membayangkan mayoritas dari mereka kerja sebagai apa. Tentu orang dengan jabatan terendah di lingkungan kerjanya. Nah, mereka ini biasanya nggak sulit dalam menentukan sebuah pilihan. Asal dikasih uang tambahan, dibagi makanan lewat bansos, tentu nggak berpikir panjang karena mereka terbiasa berpikir pendek. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh para politikus untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau bisa, rakyat Indonesia ini bodoh terus supaya bisa diatur-atur dan dimanfaatkan. Beda dengan negara maju yang level pendidikan masyarakatnya itu sudah tinggi, sehingga nggak mudah diatur-atur warganya dan mereka bebas merdeka di dalam menentukan pilihan. Penyakit negara berkembang dan negara terbelakang, ya begitu itu. Senang lihat warganya bodoh dan susah, sehingga cukup mengenyangkan perut mereka saja, pemberinya sudah dianggap berhala. Dulu saya sangat percaya kalau tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas karena kita diuntungkan oleh bonus demografi usia anak-anak produktif yang sedang di angka tertinggi nanti. Tapi kalau melihat kenyataan seperti ini, saya kok jadi nggak yakin ya. Bahkan saya yakin kita ini akan mundur lagi sekian tahun ke belakang. Bonus demografi itu bisa menguntungkan kalau anak usia produktif itu cerdas dalam memanfaatkan usianya. Tapi kalau kita melihat kenyataan sekarang, di mana anak usia produktif itu dipertontonkan kecurangan yang dianggap biasa, sampai nepotisme yang tidak ada lagi rasa malunya, ditambah pendidikan yang ala kadarnya. Ya mau gimana lagi? Itulah kualitas generasi muda kita. Mungkin benar kata seorang teman, sebuah peristiwa buruk tercipta supaya kita bisa belajar. Tapi ini Indonesia kok belajar terus. Sedangkan di banyak negara, warganya itu sudah sibuk dengan penemuan teknologi-teknologi baru. Sudah menciptakan tempat tinggal di bulan sana. Dan kita masih saja berkutat sama bansos dan BLT. Sial memang. Mungkin dulu salah ketika kita mengira akan menjadi negara emas di tahun 2045 dengan awal situasi kayak gini ini. Mungkin maksudnya kita akan menjadi Indonesia emas di tahun 2145 atau masih 100 tahun lagi. Pusing. Seruput kopi dulu Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita masih di acara Timeline.